Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman-teman, para pengikut, dan juga para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, dan terutamanya juga kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam channel YouTube MZT Malang Raya dalam rangka ingin mengenal lebih dalam tentang mazhab Imam Syafi'i. Setelah kita mengulas dan juga menyimak biografi singkat tentang pendiri mazhab Syafi'i ini, yaitu beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mulai beliau itu dilahirkan hingga beliau wafat. Lalu kemudian kita juga telah sedikit mengulas dan menyimak tentang murid-murid Imam Syafi'i, baik itu murid-murid beliau yang ada di Qaul Qadim, yaitu ketika Imam Syafi'i berada di kota Mekah dan kembali lagi ke Baghdad, hingga kemudian beliau kembali lagi ke Mekah dan sebelum masuk ke negara Mesir. Begitu juga dengan murid-murid Imam Syafi'i ketika beliau ini sudah tinggal di Mesir dan kemudian menggubah dan mentarjih ulang, menganalisa ulang qaul-qaul beliau yang dulu pernah diadakan dalam kurun waktu beberapa tahun sebelumnya, yang kemudian dikenal dengan sebutan qaul jadid. Perawi-perawi di rantai pertama yang kemudian meneguhkan dan juga menyebarkan pemahaman, pemikiran, dan juga ringkas atau rangkuman-rangkuman hukum tentang syariat ini yang bersumber dari beliau Imam Syafi'i. Itu semuanya orang-orangnya seperti apa, figur-figurnya seperti apa, telah kita bahas semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada perawi mazhab Syafi'i di rantai yang kedua, atau kalau bahasa kitabnya dikenal dengan sebutan para ulama di Tabaqatus Tsaniyah, yaitu pada generasi kedua para perawi mazhab Imam Syafi'i, sehingga mazhab Imam Syafi'i ini bisa lestari, bertahan sampai detik saat ini, dan kita yang sekarang kita rasakan. Karena perjuangan-perjuangan beliau inilah mazhab Imam Syafi'i menjadi bisa tersebar kemana-mana, terus langgeng hingga kita rasakan pada detik-detik sekarang ini. Oleh karena itu, sangat penting kiranya kita bisa mengenal seperti apakah para perawi-perawi mazhab, seperti apakah para ulama yang secara tulus ikhlas mempertahankan dan memperjuangkan hingga mengajarkan, seperti apakah pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tentunya para ulama di mata rantai di setiap generasi jumlahnya sangat banyak sekali. Namun kalau kita ulas satu persatu tentunya itu membutuhkan waktu yang luar biasa. Sehingga pada kesempatan kali ini di video channel YouTube MZT Malang Raya ini, kita setidaknya mengambil beberapa orang saja yang bisa kita ambil dan kita petik bagaimana faedah-faedah atau beberapa rumusan-rumusan hukum yang dimunculkan oleh beliau-beliau para ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'i ini. Untuk para ulama di generasi kedua, yaitu At-Tabaqatus Tsaniyah, yang pertama di situ kita mengenal seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Beliau memiliki nama Muhammad bin Nasr dan beliau berasal memiliki laqab dengan julukan Al-Marwazi. Beliau belajar kepada murid-muridnya Imam Syafi'i, dan beliau di hari-hari itu atau di kisaran tahun sebelum tahun 300 Hijriah, karena memang beliau itu wafatnya di tahun 294 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama yang memang mumpuni dalam ilmu usul fikih, mumpuni dalam bidang ilmu fikih, yang mana ilmu usul fikih dan fikih beliau ini sangat erat dan selalu merujuk kepada usul fikih yang dicetuskan oleh mbah guru beliau, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika beliau memiliki kepiawaian yang seperti itu dalam hal keilmuan, di sisi lain beliau juga seorang ulama yang abidan zahidan, seorang ulama yang ahli beribadah
dan juga beliau itu hidup dalam kondisi yang zuhud sekali. Artinya beliau itu dalam segi kehidupan bukan merupakan orang-orang yang penuh dengan gemerlap keduniawian. Beliau jauh dari gemerlap keduniawian dan hidup menerima apa adanya dengan apa yang beliau miliki, merasa cukup dengan hal-hal seperti itu, karena memang pikiran beliau, hati beliau, jiwa beliau difokuskan kepada yang namanya ilmu dan juga perhatian dan peduli di dalam hal menyebarkan pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran mbah guru beliau, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang beliau dapatkan dari murid-murid Imam Syafi'i itu sendiri. Hingga kemudian beberapa pujian dari ulama-ulama setelahnya mengatakan, diantaranya pujian yang dimunculkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi pernah mengatakan, a'lamun nas man kana ajma'uhum lis-sunan wa adbatuhum laha wa azkaruhum lima'aniha wa adrahum bisihhatiha. Paling pinter-pinternya atau paling tahunya makhluk manusia di muka bumi ini tentang hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling memiliki kekuatan hafalan hingga memiliki kekuatan validasi yang luar biasa, dan juga orang yang paling mengerti tentang makna-makna dari hadisnya Rasulullah di hari itu, yaitu beliau Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Ini merupakan salah satu pujian dari seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm, kepada ulama di masa sebelumnya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Tentunya pujian yang seperti ini merupakan satu pengakuan yang luar biasa, karena pengakuan ini muncul bukan dari orang sembarangan, muncul dari ulama besar juga, sehingga ulama besar ini mengakui sampai sejauh mana kekuatan pemahaman, kekuatan pemikiran yang dimiliki oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dari kisah yang seperti ini, kita menjadi penasaran juga, kira-kira seperti apakah pemikiran di antara pemikiran-pemikiran yang menjadi salah satu riwayat dalam mazhab Imam Syafi'i, yang ini menjadi hasil ijtihad dari beliau sendiri, lalu kemudian dinukil di beberapa kitab-kitab yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i, seperti di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, di dalam kitab Syarhul Kabir, di dalam kitab Raudhatul Talibin, atau kitab-kitab yang lainnya. Di antaranya adalah beliau pernah mengatakan, zahaba ila anna sholata subhi tuqsaru fil khawfi ila raka'atin. Beliau pernah memiliki satu hasil ijtihad rumusan hukum bahwa sholat subuh bisa dikosor menjadi 1 rakaat ketika dalam kondisi perang. Tentunya qaul yang seperti ini atau wajhun yang model seperti ini kita mungkin di benak kita menjadi sangat asing sekali, karena kita selama ini hanya pernah mengetahui bahwa sholat yang bisa dikosor itu adalah sholat zuhur dan sholat asar, begitu juga dengan sholat isya. Hanya sholat-sholat yang berjumlah 4 rakaat saja. Tapi dalam ijtihadnya beliau secara pribadi, beliau memiliki satu pandangan bahwa sholat subuh pun yang sebenarnya berjumlah 2 rakaat itu bisa dikosor dalam kondisi ketika terjadi perang, dan itu menjadi 1 rakaat saja. Di antaranya juga beliau pernah mengatakan wa annahu yujzi'ul mashu 'alal imamah. Beliau yang punya riwayat, punya qaul yang bersumber dari guru-gurunya, yaitu mengusap kepala melalui ubun-ubun atau melalui atasnya imamah. Itu sudah cukup dalam masalah wudhu. Jadi kalau kita wudhu, tentunya di situ salah satu rukunnya adalah mengusap sebagian kepala. Jikalau misalkan orangnya yang berwudhu ini menggunakan imamah, ada serban di kepalanya, apakah kemudian serban ini wajib untuk dilepas terlebih dahulu dan mengusapkan air ke kulit kepala atau di rambutnya? Apakah harus seperti itu? Menurut beliau, dari riwayatnya beliau ini, Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi ini, beliau mengatakan tidak harus seperti itu. Sekiranya dia itu hanya mengusap bagian luarnya imamah, bagian luarnya serban, itu sudah dianggap cukup, tanpa harus airnya itu masuk ke dalamnya ataupun tidak. Ini menurut pendapatnya beliau. Ya. Dan berikutnya kemudian di antara ulama-ulama berikutnya, yang kedua tentunya dari generasi kedua, yaitu beliau bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari,
Yang mana Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ini merupakan ulama dari rantai kedua perawi mazhab Imam Syafi'i. Beliau seorang ulama yang dilahirkan di tahun 224 Hijriah dan kemudian beliau itu wafat di tahun 310 Hijriah. Tentunya kalau kita melihat seperti itu, beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ini, beliau tidak pernah berjumpa dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan memang beliau belajar mazhab Syafi'i ini kepada murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dikisahkan dalam catatan sejarah, akhadha fiqh Syafi'i anir Rabi' al-Muradi wal Hasan az-Za'farani. Beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ini belajar tentang mazhab Imam Syafi'i kepada dua murid utama Imam Syafi'i itu sendiri, yaitu Imam Rabi' al-Muradi dan juga Al-Imam Hasan az-Za'farani. Dua murid Imam Syafi'i inilah yang kemudian menjadi guru utama bagi Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Ketika kita mengenal atau mendengar nama Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, terutama bagi kalangan santri ketika mendengar nama ini, kita akan teringat beliau itu sosok ulama yang memiliki himmah, yang memiliki semangat dalam hal ilmu yang luar biasa. Bahkan beliau itu dikisahkan pernah sampai beberapa puluh hari beriktikaf di rumahnya setiap selesai salat Isya, dan beliau hanya mau menyibukkan dirinya untuk menulis saja. Hanya menulis saja. Tidak ngajar, tidak apa-apa, ya hanya menulis kitab saja, menulis apa yang beliau hafal gitu saja. Ini beliau lakukan hingga kemudian muncul kitab tafsir yang terkenal dari tangannya Al-Imam At-Tabari ini. Bahkan beliau itu pernah mengatakan kepada santri-santrinya dan juga teman-temannya beliau ini, menantang para santri-santri dan juga menantang para murid-muridnya untuk menyusun satu kitab, ya, yang mana kitab ini menceritakan atau berisi tentang tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan, qala li ashabi atansitun li tafsiril Quran. Wahai teman-temanku, wahai murid-muridku, apakah kalian masih bersemangat untuk menulis kitab Al-Quran, menulis kitab tafsir Al-Quran? Qalu, para murid-muridnya bertanya, kam yakunu qadruh? Kira-kira kita akan menulis tafsir ini sampai seberapa banyak halamannya? Beliau mengatakan, faqala salasuna alfa waraqah. Kita menulis sebanyak 30.000 lembar. Ya, 30.000 lembar ini, 30.000 lembar zaman itu, kertas di zaman itu. Modelnya masih besar-besar dan satu halaman itu berisi beberapa puluh baris, tidak seperti kertas-kertas yang zaman sekarang. Beliau menantang sebanyak 30.000 lembar yang berisi, semuanya itu berisi tentang tafsir Al-Quran. Faqalu, murid-muridnya dan juga teman-temannya yang diajak seperti itu mengatakan, hadza mimma tafnal a'mar qabla tamamih. Wah, kalau nulisnya itu sebanyak 30.000 lembar, tentunya usia kita tidak akan cukup. Kita sudah meninggal duluan, sedangkan tulisan kita masih belum selesai sampai surat An-Nas. Lalu kemudian Imam Tabari mengatakan, fakhtasarahu fi nahwi salasati alafi waraqah. Kemudian diringkas menjadi 3.000 lembar saja. Setelah beliau mengiyakan dan beliau menulis kitab tafsir yang hingga hari ini terkenal, tafsir Tabari, beliau kemudian juga mengajak para murid-muridnya di kemudian hari, mengajak teman-temannya di kemudian hari untuk menulis kitab lagi. Beliau mengatakan kepada teman-teman dan juga murid-muridnya, hal tansitun li tarikhil alam min Adam ila waqtina hadza. Kira-kira kalian mau atau tidak? Sekiranya kita menulis suatu kitab sejarah, yang mana dalam kitab sejarah itu mengkisahkan tentang riwayat-riwayat mulai sejak Nabi Adam hingga waktu kita hidup saat ini. Jadi kita menceritakan di kitab itu akan kita tulis bagaimana riwayat-riwayat yang ada mulai zamannya Nabi Adam, Nabi berikutnya Nabi Syis, seterusnya sampai datangnya Rasulullah, sampai datangnya para sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in hingga zamannya Imam Ja'far At-Tabari. Beliau mengatakan seperti itu kepada murid dan juga teman-temannya. Ketika beliau bilang seperti itu, para murid-murid dan teman-temannya bertanya lagi, kam yakunu qadruh? Kira-kira kita akan menulis kitab sejarah ini sampai seberapa banyak?
Dan beliau mengatakan, ya kita tulis sebanyak 30.000 lembar. Sebagaimana tadi di kisah akan menulis kitab tafsir. Para muridnya juga menjawab, kalau jumlahnya 30.000 lembar, tentunya usia kita tidak akan cukup. Usia kita juga tidak akan cukup. Kita akan mati duluan sebelum tulisan kita itu selesai. Lalu kemudian beliau ketika mendengar jawaban dari murid-muridnya, jawaban dari teman-temannya yang sama seperti pengalaman sebelumnya akan menulis kitab tafsir, beliau mengatakan, faqala inna lillah matatil himamu. Sungguh hari-hari sekarang ini himmah dan juga semangat manusia, semangat para santri, semangat para ulama di dalam berkhidmah kepada ilmu, berkhidmah untuk menyebarkan ilmu sudah turun. Ini komentar beliau ketika beliau mendengar teman-temannya dan murid-muridnya tidak mampu lagi menulis kitab sebanyak 30.000 lembar dan meminta korting menjadi 3.000 lembar. Menulis 3.000 lembar saja beliau sudah mengatakan matatil himamu. Himmah para ulama, himmah para santri ini sudah merosot. Itu padahal mereka masih menulis kitab, mampu mencetuskan satu karya ilmiah dengan jumlah lembaran sebanyak 3.000 lembar. Berarti kalau 3.000 lembar, halamannya berapa ya? Berarti 6.000 halaman. 6.000 halaman beliau mengomentari hasil karya yang sebanyak itu tentang masalah sejarah. Itu sudah dikomentari beliau bahwa himmah atau semangatnya para santri itu sudah mulai merosot. Dari ungkapan seperti ini kalau kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, kepada diri para santri yang ada pada masa-masa sekarang ini, kira-kira beliau ketika melihat kita ini akan mengatakan seperti apa lagi? Ketika kita memiliki himmah yang dikatakan tinggi, memiliki semangat yang luar biasa, namun masih belum bisa mencetuskan dan melahirkan karya tulis ilmiah. Seandainya mampu mencetuskan karya tulis ilmiah pun, jumlah halamannya tidak sampai 6.000 halaman. Hanya sekian ratus saja atau mungkin kisaran 1.000 atau 2.000 halaman. Seandainya Imam Thabari mengetahui yang seperti ini, beliau mungkin agaknya tidak lagi mengatakan matatil himamu. Bukan lagi mengatakan himmah atau semangatnya para santri sudah mati, tapi sudah tidak ada himmah lagi sudah. Oleh karena itu pentingnya kita mengetahui, pentingnya kita mengenal tentang sejarahnya para ulama yang seperti ini sebagai bentuk cambuk kepada diri kita masing-masing, supaya kita yang saat ini telah melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas, sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, para ulama-ulama salaf terdahulu, kita masih belum ada secuil dari mereka semuanya. Dan kita perlu dan patut untuk semakin bersemangat, semakin memiliki himmah yang luar biasa demi untuk berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmah kepada agama Allah dan juga ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua tokoh pertama dari rantai di generasi kedua dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya, orang yang ketiga yang perlu kita kenal yaitu beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Kita sering mengenal atau sering mendengar nama Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau Imam Ibnu Khuzaimah ini memiliki nama asli Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Mughirah An-Naisaburi. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah itu memiliki nama asli Muhammad dan beliau itu sebenarnya berasal dari kota Naisabur. Oleh karena itu beliau di belakangnya diberikan imbuhan dengan lakop An-Naisaburi. Beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah ini merupakan ulama kelahiran tahun 223 Hijriah. 223 Hijriah beliau lahir, berarti tentunya beliau tidak lagi berjumpa dengan Imam Syafi'i. Hingga kemudian beliau itu wafat di tahun 331 Hijriah. Jadi sudah lepas dari masa-masa ulama-ulama salaf. Beliau sudah masuk, kewafatnya beliau ini sudah masuk di masa-masa ulama-ulama kholaf. Beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah ini belajar fikih tentang mazhab Imam Syafi'i, yaitu kepada Al-Imam Al-Muzanni. Dan juga beliau pernah belajar kepada Al-Imam Rabi' Al-Muradi. Dan juga belajar kepada beberapa murid-murid Imam Syafi'i yang lainnya. Namun guru utama beliau ada dua, yaitu Imam Muzanni dan juga Al-Imam Rabi' Al-Muradi. Dari kedua guru inilah yang kemudian Imam Ibnu Khuzaimah ini memiliki pemahaman yang luar biasa, memiliki matang sekali dalam masalah mazhab Imam Syafi'i, hingga kemudian beliau berjuang dan juga terus berijtihad untuk menyebarkan
dan mengajarkan pemikiran-pemikiran dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini merupakan salah satu ulama yang juga dikenal sebagai ahlul hadis. Bahkan para ulama-ulama di masa berikutnya mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Khuzaimah ini merupakan pimpinan ulama ahlul hadis di zaman itu. Jadi seandainya ada sekian ratus atau bahkan sekian ribu ulama-ulama ahlul hadis, imamnya, pimpinannya, orang yang paling mengenal tentang sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling mengerti tentang hadis-hadisnya Rasulullah SAW di masa itu, yaitu beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Di antara kisahnya beliau, ketika kita mulai mengerti tentang siapa itu Imam Ibnu Khuzaimah, tentunya kita akan penasaran seperti apa kira-kira di antara rumusan-rumusan hukum Al-Imam Ibnu Khuzaimah ini. Di antaranya beliau pernah mengatakan, zahaba ila anna raf'al yadain ruknun min arkanis shalah. Beliau memiliki pandangan, memiliki hasil rumusan hukum dari ijtihadnya beliau sendiri bahwa mengangkat tangan saat takbiratul ihram ini merupakan salah satu rukunnya sholat. Sehingga kalau ada orang yang dia itu sudah takbiratul ihram, namun dia itu tidak mengangkat tangan, ya tidak mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram, maka sholatnya bisa menjadi tidak sah. Ini pendapatnya beliau. Walaupun pendapat yang selama ini kita kenal, mengangkat tangannya ini hukumnya adalah sunnah, dan yang rukun hanya takbiratul ihramnya saja. Kita mengucapkan Allahu Akbarnya saja. Namun untuk pandangannya Imam Ibnu Khuzaimah, beliau tentunya ini berdasarkan dalil-dalil yang beliau miliki. Beliau memiliki pendapat, memiliki hasil ijtihad hukum bahwa mengangkat kedua tangan saat melaksanakan sholat di takbiratul ihram itu merupakan salah satu dari rukun-rukunnya sholat. Berikutnya juga beliau mengatakan innal jama'ata syartun fi sihhatis sholat. Beliau mengatakan bahwa sholat berjamaah itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Berarti kalau ada orang yang sholatnya itu munfaridan, dia sholatnya sendirian, tidak melakukannya secara berjamaah, maka sholatnya bisa menjadi tidak sah. Ini menurut pandangannya Imam Ibnu Khuzaimah. Di antaranya lagi beliau memiliki pandangan anna man shalla khalfas shaff wahdahu yu'idu sholata. Seandainya ada orang yang dia itu sholat berjamaah, namun kemudian dia itu berada di shaf belakang dan sendirian. Jadi dia tidak memiliki teman dalam shafnya dia ini. Orang di depannya shafnya sudah penuh dan dia datang belakangan, dan di shaf yang kedua atau yang paling belakang ini dia sendirian tanpa ada temannya. Maka orang yang sholat jamaahnya seperti ini, dia wajib untuk mengulangi sholat karena dia sholatnya sendirian. Ini merupakan pandangannya Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dan tentunya beberapa pandangan-pandangan lagi, beberapa pendapat-pendapat beliau yang mengkisahkan bagaimana beliau ini dalam memahami mazhab Imam Syafi'i dan juga memunculkan ijtihad-ijtihad dari pribadi beliau sendiri. Berikutnya kemudian yang perlu kita tahu juga adalah Al-Imam Ibnul Munzir. Beliau salah seorang ulama perawi utama di generasi kedua mazhab Imam Syafi'i, yang mana beliau ini wafat di tahun 318 Hijriah. Dan sejarah masih belum mengetahui beliau ini kira-kira lahir di tahun yang keberapa. Imam Ibnu Munzir hanya ditemukan beliau wafat di tahun 318 Hijriah. Beliau memiliki nama asli Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Ibnul Munzir Al-Naisaburi. Sehingga karena memang beliau ini awal mulanya adalah orang atau penduduk asli dari kota Naisabur yang ada di daerah Mesir, daerah benua Afrika, dan beliau belajar kepada beberapa murid-muridnya Imam Syafi'i. Ada beberapa muridnya Imam Syafi'i yang menjadi guru-guru beliau Al-Imam Ibnul Munzir. Yang kemudian Al-Imam Muhammad bin Ibrahim dan juga tadi Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dan juga berikutnya ada lagi nanti ada nama Muhammad. Beliau terkenal dengan sebutan Al-Muhammadun. 4 orang ulama perawi mazhab Syafi'i yang sama-sama memiliki nama Muhammad. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dan kemudian Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnul Munzir. Ini diantara ulama-ulama yang kemudian di beberapa hari berikutnya dikenal dengan sebutan Al-Muhammadun. Ketika kita mengenal beliau seperti ini, kita menjadi penasaran juga kira-kira di antara karangan-karangannya atau hasil karya ilmiah yang pernah dimunculkan oleh Imam Ibnul Munzir ini kira-kira apa saja.
Di antara peninggalan karya ilmiah yang pernah dilahirkan oleh Imam Ibnul Munzir di antaranya dari kitab Al-Awsat. Beliau juga memiliki kitab Al-Ishraf fi Ikhtilafil Ulama. Beliau juga punya karangan kitab yang berjudul Al-Ijma'. Beliau juga punya kitab tafsir dan beliau juga memiliki kitab hadis yang dikenal dengan Sunan Ibnul Munzir. Ini beberapa karya-karya ilmiah dari Al-Imam Ibnul Munzir yang pernah beliau cetuskan, pernah beliau lahirkan sebagai bentuk pengabdian beliau kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga memiliki pendapat-pendapat tertentu secara pribadi beliau dari ijtihadnya beliau sendiri. Di antaranya beliau pernah mengatakan annal musafiro yukassiru sholata fi masirati yaumin tam. Ketika ada orang yang dia itu melakukan satu perjalanan, yang mana perjalanan ini membutuhkan waktu selama 1 hari 1 malam dengan menggunakan kendaraan yang mu'tadil, kendaraan yang normal-normal saja, maka orang yang seperti ini sudah boleh melakukan sholat qashar. Di antaranya lagi, beliau punya pandangan idnul bikri fin nikahi simatuha. Ketika ada seorang perawan yang dia itu ditawari menikah dengan seorang laki-laki, lalu kok kemudian si perempuan ini hanya diam, tidak menjawab iya dan juga tidak menjawab tidak, hanya diam saja, maka diamnya perempuan ini merupakan tanda bahwa si perawan ini mau dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Yang ini kemudian pendapat ini, riwayat ini kita kenal sampai hari-hari sekarang ini dan banyak dinukil di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Berikutnya juga beliau pernah mengatakan inna zani al-muhson yujladu summa yurjam. Seandainya ada orang yang melakukan zina, naudzubillah min dzalik, dan pelaku zinanya ini merupakan orang yang sudah memiliki suami atau sudah memiliki istri. Selama ini kita kenal orang yang seperti ini dengan sebutan zina muhson. Kalau ada orang yang melakukan zina muhson, maka pendapat yang selama ini sering kita dengar dan tidak asing di telinga kita adalah orang ini wajib untuk dirajam. Langsung dirajam begitu saja. Berbeda dengan pendapatnya Al-Imam Ibnul Munzir. Beliau dalam hal ini mengatakan bukan cuma dirajam. Sebelum orang ini dirajam, orang ini wajib untuk dicambuk terlebih dahulu 100 kali. Setelah dicambuk 100 kali, baru kemudian orang pelaku zina muhson ini dirajam hingga meninggal dunia. Ini merupakan pendapat pribadinya Al-Imam Ibnul Munzir Asy-Syafi'i. Dan tentunya masih banyak qaul-qaul yang lain dari hasil ijtihadnya beliau ini. Berikutnya kemudian ulama dari masa-masa ini yang perlu kita kenal lagi adalah Al-Imam Ibnu Sayyar. Yang mana Al-Imam Ibnu Sayyar ini merupakan ulama kelahiran tahun 1908 Hijriah. Kalau beliaunya ini kelahiran tahun seperti itu, sehingga beliau ini sebenarnya masih bisa berjumpa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun karena jarak yang jauh dengan Imam Syafi'i, sehingga Imam Ibnu Sayyar ini tidak sempat berjumpa dengan Imam Syafi'i, tapi kemudian beliau berguru kepada murid-muridnya Imam Syafi'i. Beliau belajar kepada beberapa muridnya Imam Syafi'i, di antaranya adalah Al-Imam Sulaiman bin Harb. Beliau juga belajar kepada Al-Imam Ishaq bin Rahuyah. Beliau juga belajar kepada Imam Yahya bin Bukair dan juga beberapa ulama berikutnya. Dan Imam Ibnu Sayyar ini merupakan guru dari Imam Bukhari, juga guru dari Al-Imam An-Nasa'i dan beberapa ulama ahlul hadis yang hari ini kita kenal. Inilah sosok Al-Imam Ibnu Sayyar. Beliau memiliki nama asli Ahmad bin Sayyar bin Ayyub Al-Marwazi. Ini ulama-ulama yang menjadi mata rantai utama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya lagi, dan kiranya ini adalah tokoh yang terakhir bisa kita ceritakan pada kesempatan kali ini, yaitu mata rantai utama di generasi kedua mazhab Imam Syafi'i adalah Al-Imam Ad-Darimi, yang mana beliau ini ulama yang wafat di tahun 280 Hijriah. Tentunya kalau beliau wafat di tahun 280 Hijriah, berarti beliau ini sebenarnya masih bisa berjumpa dengan Imam Syafi'i, tapi karena kondisi yang saat itu ada, beliau tidak bisa berjumpa dengan Imam Syafi'i. Lalu kemudian beliau ini belajar kepada murid-muridnya Imam Syafi'i. Dikisahkan dalam sejarah bahwa Al-Imam Ad-Darimi yang memiliki nama asli Utsman bin Sa'id Ad-Darimi ini, beliau belajar kepada Al-Imam Al-Buwaiti. Dan juga beliau itu mengambil riwayat hadis banyak dari Yahya bin Ma'in dan beberapa ulama-ulama di zaman masa itu. Ini merupakan mata rantai utama di generasi kedua yang bisa kita ulas, bisa kita baca,
dari orang-orang yang memiliki jasa besar di dalam meriwayatkan dan juga melestarikan mazhab Imam Syafi'i. Dengan kita mengenal beliau, dengan kita mengerti tentang sejarah-sejarah beliau, kita sangat berharap mudah-mudahan kita yang hidup di masa-masa sekarang ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya ketika muncul rasa ta'zim di hati kita saat beliau ini disebutkan. Muncul rasa ta'zim di hati kita kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dengan ta'zim dalam hati inilah yang kemudian bisa menumbuhkan keberkahan untuk kita semua dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita juga ta'zim kepada auliyaillah, wali-wali Allah, para ulama-ulama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan hidup kita, usia kita dan juga keluarga kita mendapatkan barokah dari Allah taala dengan keberkatan para ulama-ulama terdahulu. Amin ya rabbal alamin.